yang ke-139. An-nasu yamdahunaka bima yazunnuna fika fakun anta zaman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Artinya, an-nasu pada umumnya manusia itu yamdahunaka memuji engkau bima karena sesuatu yazunnuna yang mereka kira fika bahwa sesuatu itu ada pada diri kamu. Fakun maka jadilah anta engkau zaman mencela linafsika diri kamu sendiri bima karena sesuatu ta'lamuhu yang engkau ketahui minha dari diri engkau. Hikmah yang ke-139 ini berbicara soal muji memuji. Kita sebagai manusia punya dua jalur komunikasi. Yang pertama komunikasi ke atas atau komunikasi vertikal yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, kita sebagai manusia itu punya bentuk komunikasi horizontal yang sifatnya sejajar. Komunikasi yang sifatnya sejajar itu manusia dengan manusia saling berkomunikasi. Komunikasi yang sifatnya horizontal ini dalam bahasa agama atau di dalam Al-Quran juga disebutnya hablum minannas. Jadi kita punya dua hubungan komunikasi, hablum minallah wa hablum minannas. Isi hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah ini cuma dua. Begitu juga isi daripada hablum minannas juga enggak keluar dari dua macam. Yang pertama keadaan atau hubungan dengan Allah yang bersifat mahmudah, terpuji. Yang kedua sifat komunikasi kita dengan Allah yang bersifat madmumah, tercela. Terpuji, tercela. Kalau komunikasi atau hubungan kita dengan Allah yang sifatnya terpuji, yaitu dengan melakukan ketaatan. Penghulu dari sekian banyak ketaatan adalah sholat. Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Inti daripada sholat itu adalah lizikri, untuk mengingat aku. Kembali kita untuk berzikir kepada Allah. Sehingga solat itu dikatakan as-solatu munajatur Rabb. Sehingga ketika kita solat itu sebenarnya kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berhubungan dengan Allah. Kalau kita solat itu merasa bahwa kita itu sedang berhubungan dengan Allah, disitulah kita rasakan bahwa kita tuh sedang berbicara, sedang berhadapan dengan yang maha segala-galanya. Disitulah kita mesti adab. Jangan kita mulut itu mengucapkan lafaz-lafaz solat yang merupakan bahasa komunikasi kita dengan Allah yang disebut dengan munajatur Rabb, sementara hati kita nggak di situ. Kalau kita berbicara, kalau Pak Ustadz Ahmad itu berbicara nih, kalau kita ngobrol nggak berhadapan, sementara orang yang ada yang kita ajak bicara di depan kita, sementara kita melengos, nggak menghadap kepada orang itu. Itu ibarat orang yang sholat, hatinya itu nggak di dalam sholat. Ini sudah nggak adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inti daripada sholat itu lizikri, untuk mengingat aku. Sehingga sholat itu sama
tingkatannya dengan zikir. Tingkatan zikir itu, ini sering saya ucapkan supaya betul-betul kita tahu bahwa zikir kita ini ada di tingkatan mana, supaya kita berupaya terus setiap kali kita berzikir ini saya udah sampai di mana zikir saya ini. Jangan udah berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun zikir begitu aja, nggak ada peningkatan dan nggak ada rasa yang bisa kita rasakan di dalam zikir kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu zikir kita ini udah sampai mana. Ingat masih yang pertama, zikir ghaflah. Karena inti daripada solat itu adalah zikir, maka solat pun juga ada yang disebut dengan solat ghaflah. Apa itu ghaflah? Solat lupa. Ini saya berulang-ulang dalam rangka perbaikan ibadah kita. Jangan sampai hati ngelayap kemana-mana ketika kita solat. Harus upayakan hadir hati kita di saat kita solat. Kalau belum bisa hadir, kita belum dikatakan sholat. Walaupun sudah 25 tahun kita sholat masih begitu aja, itu belum bisa dikatakan sholat. Dan nilai pahala dari sholat itu tergantung berapa lama, berapa banyak kehadiran hati kita saat kita sholat. Jangan kita mengatakan ketika kita sholat itu ini wajahtu. Kalau kita artikan ini wajahtu, saya menghadapkan mukaku. Wajah tu di situ bukan mukaku, qalbi. Ini wajah tu sesungguhnya saya menghadapkan hatiku kepada engkau. Sementara kita mengatakan ini wajah tu, hati kita ada di mana-mana. Berarti kita sudah memulai solat itu dengan kebohongan-kebohongan. Itu udah kelihatan di situ itu. Nah, jangan sampai solat yang kita lakukan ini ghaflah. Tetap saya terus berulang-ulang walaupun ini artinya udah sering mendengar. Maksudnya supaya solat kita berupaya, jangan sampai solat kita itu ada di kelas ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayakan dari mulai kita bisa mengukur sampai rakaat keberapa kita bisa ingat terus kepada Allah. Itu satu rakaat aja kita udah bisa ingat kepada Allah, udah luar biasa. Apalagi sampai kepada salam, masya Allah, udah luar biasa itu mah. Terus sampai kita itu menjiwai apa yang kita baca dalam sholat, sehingga nanti lama-lama kita ibarat makan itu udah mulai merasakan enaknya makanan itu. Kita akan bisa merasakan nikmatnya sholat itu. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat sholat kalau kita nggak berupaya untuk memahami, untuk menghayati bacaan dan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Kalau bapak ibu makan, bagaimanapun makanan itu enak, tapi ibu makannya sambil ngobrol, nggak ada upaya merasakan nikmatnya makanan itu. Insya Allah bagaimanapun enaknya makanan itu nggak akan terasa nikmatnya. Tapi kalau kita merasakan, masya Allah, walaupun jengkol kita makan, rasakan nikmatnya, masya Allah. Begitu pun juga sholat. Kita berupaya untuk merasakan kenikmatan ibadah yang kita lakukan itu dengan cara hadir. Kalau kita belum hadir, berarti kembali itu adalah sholat yang ghaflah. Artinya sholat yang tidak ingat kepada Allah. Nah, dari ghaflah itu naik kepada sholat atau zikir yang kedua, yaqzah. Yaqzah itu artinya sadar. Bagaimana zikir atau solat yang sadar? Solat yang dalam kesadaran itu adalah apa yang kita baca, ruh kita ikut. Ketika lisan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu ruh kita ikut baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dibaca oleh lisan kita. Upayakan itu. Jangan sampai mulut kita membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hati tuh nggak ikut bacaan itu, malah justru hati ingat ke yang lain. Ada di pasar, ada di sawah, ada lagi dagang. Hati kita, padahal lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sadar ketika kita membaca itu, pikiran kita ada di kemana-mana, segera kembalikan ke dalam sholat itu.
Itu tugas kita. Jangan dibiarkan begitu kita. Udah belasan tahun sholat masih begitu aja. Kita berupaya, saya berulang-ulang ini maksudnya supaya sadar saya sholat saya itu belum benar. Sholat saya itu perlu saya tingkatkan dari goflah kepada yakzoh. Yakzoh itu sadar. Apa yang kita lakukan kita tahu. Oh ini saya rukunya ruku dalam rakaat yang pertama. Lalu saya i'tidal, kemudian kita membaca sami Allahu liman hamidah, hati kita mengatakan Allah itu maha mendengar. Jangan sampai begitu kita ruku, ini ruku rakaat yang keberapa ya? Nah itu berarti udah jelas-jelas kita tuh nggak hadir di situ. Udah kalau orang sholat lupa, yakin itu sholatnya itu udah nggak hadir di situ. Hatinya tuh nggak ikut sholat itu. Kalau orang sholat lupa. Jadi saya mah ini lagi ngomong, saya lagi cerita pengalaman saya sebetulnya mah. Mungkin Bapak Ibu juga nggak jauh beda kali gitu ya. Oh sama. Iya. Makanya lewat pengajian inilah diingatkan sedikit kita berupaya untuk benar-benar sholat kita yang ghaflah itu, sholat yang keadaan lupa kepada Allah supaya kita sadar. Kelas yang ketiga naik, namanya zikir hudur atau sholat hudur. Apa itu sholat hudur? Sholat hadir bersama-sama dengan hadirnya sifat Allah. Ketika kita sholat, kita merasakan kehadiran Allah dengan sifatnya. Seperti apa orang yang merasakan kehadiran Allah dengan sifatnya? Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia merasa didengar itu bacaan dia itu. Ketika dia melakukan ruku, ketika dia sujud, dia merasa dilihat apa yang dia lakukan itu. Sehingga dia betul-betul berhati-hati di dalam ruku. Ini udah benar-benar rukunya, udah ada tumakninah betul, apa ada belum. Jadi nggak mengejar terburu-buru waktu. Insya Allah karena dia merasa dilihat, sehingga dia merasa membagus-baguskan pekerjaan sholat itu. Dia berhati-hati di dalam membaca bacaan sholat. Dia pahami karena dia merasa dikawal dengan pendengaran Allah, merasa dikawal dengan pengetahuan Allah. Qalbu kita selalu Allah ketahui. Sehingga apapun yang ada di hati kita, apapun yang ada kretek di hati kita ketika sholat, Allah tahu. Di situ kita harus menyadari Allah itu mengetahui kita. Apa yang diketahui, apa yang ada di dalam kalbu kita saat kita zikir, saat kita sholat, kemana tuh pikiran kita, kalbu kita kemana? Ketika kita ada rasa itu berarti namanya zikir hudur. Kita berzikir hadir bersama sifat Allah, merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui. Kemudian kita pun juga merasa digerakkan Allah bisa sholat. Bahwa saya sholat ini bukan saya, tapi saya digerakkan, dimampukan saya bisa sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sholat yang kita lakukan itu nggak diaku-aku oleh kita. Ini Allah yang menggerakkan dan menghendaki saya bisa sholat ini. Maka sholat ini adalah semata-mata sebagai anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa bangga dengan kita rajin ibadah, dengan kita sering jamaah, nggak pernah ketinggalan, dengan kita rajin bangun malam hari, kemudian kita tahajud, lalu kita sholat witir, kemudian kita berzikir. Jangan bangga dengan itu, karena itu kebaikan dari Allah semata-mata. Kita mah la haula wala quwata illa billah. Nah itu dalam rangka komunikasi dengan Allah. Yang inti daripada komunikasi dengan Allah itu adalah sholat. Inti daripada sholat adalah zikir. Zikir kita upayakan. Kalau zikir kita masih dalam ghaflah, naikkan ke dalam yaqdhah, sadar. Kemudian dari yaqdhah naikkan kepada zikir hudur. Nah kemudian ada yang paling tinggi, zikir ghaibah. Ini mah fana, kita nggak akan nyampe ke situ. Ini para nabi dan rasul ini mah udah. Para aulia Allah yang udah wusul, yang sudah ma'rifat kepada Allah, itu dia mah zikirnya udah fana, sudah ma'rifatul qalbi.
Zikirnya bukan lagi dengan nafi isbat, bukan lagi dengan sir, tapi zikirnya dengan diam. Diam. Dia diam, lihat alam diam. Selalu dia ingat kepada Allah apa yang dia lihat. Diamnya dia itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Napasnya dia itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah ma'rifatullah, napas dia itu adalah ibadah. Karena disertai dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya orang yang sudah ma'rifatul qalbi, dia tidak berbahasa nafi isbat dan lain-lainnya, tapi dengan dia berdiam. Dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam rangka hablum minallah. Begitu juga yang kedua, bentuk komunikasi kita dengan sesama manusia yang disebut tadi hablum minan nas. Kita berhubungan, berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kita dapat, yang kita temukan di dalam pergaulan atau hubungan kita dengan sesama manusia sama, tidak jauh dari dua hal. Apa itu? Pujian dengan cacian. Kita bergaul dengan sesama itu, kalau nggak dipuji, dicaci. Nggak jauh dari itu, dipuji, dicaci. Nah, baru masuk nih kita ke hikam ini. Kenapa orang itu memuji? An-nasu, pada umumnya manusia itu yamdahuna, memuji engkau, bima yazunnuna bika, karena sangkaan-sangkaan yang ada pada diri kamu. Bukan suatu keyakinan, dia berprasangka doang terhadap kehebatan dalam diri kita. Kenapa? Karena dia nggak banyak tahu tentang aib kita. Yang dia tahu tentang kebaikan-kebaikan kita, lalu dia memuji kita. Kalau itu yang terjadi, pakun anta zaman li nafsika, engkau itu harus menghina, mencela diri kamu sendiri. Karena yang tahu keadaan diri kamu itu engkau sendiri. Orang lain tuh nggak tahu, hanya sepintas. Kejelekan dan kebaikan itu hanya paling Allah bukakan kepada orang lain cuma seperempat. Sepertiganya Allah tutupi. Kenapa Allah tutupi? Nah, kalau seluruhnya kejelekan, kekurangan manusia Allah buka, itu akan hilanglah kasih sayang, saling mencintai. Kalau kita sebagai suami istri, Allah bukakan kejelekan istri kepada suaminya, mungkin besok suami itu akan meninggalkan istrinya. Begitu juga jika Allah bukakan seluruhnya kejelekan-kejelekan dan kekurangan suami kepada istrinya, mungkin istrinya mau pulang besok juga babuntal, pulang ke mana? Embung, nggak mau berkasih sayang, nggak mau dekat, nggak mau kenal dengan orang yang Allah bukakan apa kejelekan-kejelekannya. Nah, jadi kita sering menerima pujian. Pujian itu ada dua. Satu, ada pujian yang bohong. Artinya pujian yang nggak sesuai dengan kenyataan kita. Yang kedua, ada pujian yang sesuai dengan kenyataan kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ketika kita dipuji orang, yang orang itu memuji kita karena sesuatu sangkaan dia yang sesungguhnya itu kita nggak pantas menerima pujian itu. Contohnya bagaimana? Kita kelihatan ahli ibadah, pakai sorban, pakai kain, sering ke masjid. Oh, lalu orang menilai sepintas, wah ini orang ahli ibadah. Kemudian di jidatnya hitam di jidatnya. Wah, ini orang sering sujud, orang ini sering bangun malam. Lalu dia puji, Masya Allah itu orang sampai begitu hitam jidatnya itu, pasti dia ahli ibadah, hebat banget orang itu. Ketika dipuji, kan dia lihat dohir aja. Atau saya menghitam juga karena hitam aja jidat saya ini, bukan karena saya sering sholat malam, bukan saya rajin ibadah. Nah, ketika orang itu memuji kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita, ketika orang itu memuji kita sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang baik-baik,
Maka bagaimana kita menyikapinya itu? Dia misalkan kita nih ada orang memuji kita, kita disebut orang baik. Padahal banyak sifat-sifat tercela dalam diri kita. Kita dendam, kita pemarah, kita nggak pernah kesinggung, kita sering ria, kita ujub, takabur. Tapi orang memuji kita, kamu hatinya bersih, kamu hatinya baik. Karena melihat kita itu sering ke masjid, dia menilai kita begitu, memuji kita begitu. Begitu kita menerima pujian yang demikian, padahal kita sadar saya nggak seperti itu, masih ada ria, saya suka kesinggung, saya suka marah. Nah, bagaimana ketika kita dipuji orang dengan sesuatu pujian yang sesungguhnya itu nggak pantas dan nggak ada pada diri kita? Fala tafroh bihi, engkau jangan bangga dengan pujian itu. Pada umumnya nih orang kalau dipuji bangga enggak? Bangga, luar biasa. Kalau palanya jadi nggak jadi gede kalau dipuji itu ya. Umumnya lah yang namanya manusia kalau dipuji orang itu dia luar biasa merasa bangga, walaupun sesungguhnya tidak pantas dia dipuji seperti itu. Disebut orang baik, disebut orang bersih hatinya, luar biasa, padahal masih ada marah, padahal masih ada dendam, padahal masih ada ujub, padahal masih ada ria, padahal masih ada takabur dirinya. Dia sadar itu. Tapi dia ketika dipuji orang yang menyangka bahwa dia itu orang yang baik, gak pernah marah, sehingga dia mengatakan engkau itu bersih, hatinya luar biasa, bahagia banget, lalu kita bangga. Jangan bangga dengan pujian itu. Fala tafroh bihi, janganlah kau itu bangga dengan pujian itu. Bal zumma nafsaka, kalau engkau sadar bahwa engkau itu tidak pantas dipuji, karena kenyataannya memang demikian dan memang engkaulah yang paling tahu tentang keadaan diri kamu, maka ketika dipuji orang, tidak, aku bukan orang baik-baik, aku masih kotor hati saya. Karena kita yang sadar, karena kita yang sangat tahu tentang keadaan kita, orang lain mah hanya mengira. Kan tadi disebutkan itu wan nasu bim yamdahunaka bima yazunnuka fika. Orang itu memuji kita hanya dia menyangka karena perkiraan dia kita orang baik sehingga dia memuji kita. Nah, kita yang sangat tahu tentang keadaan kita, ketika kita dipuji oleh orang dengan sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu enggak ada pada diri kita, maka pala tafroh, janganlah kita itu bangga dengan pujian-pujian itu. Bal zumma nafsaka, tapi celaklah diri kamu. Kamu itu bukan orang baik, kamu itu bukan orang bersih, kamu itu orang tidak baik, kamu itu orang kotor, suka sering marah, cuma kalau misalkan beribadah atau bersedekah pengen dilihat orang, kamu itu merasa diri paling hebat. Itu bukan orang baik-baik, kamu itu sesungguhnya. Celak diri kita ini walaupun orang itu memuji kepada kita. Kemudian azhir karahiyataka alal madih, perlihatkan bahwa kamu itu enggak suka dengan orang yang memuji. Jangan bilang begitu, saya mah bukan orang baik-baik, saya mah orang yang masih kotor, belum bisa saya menjaga hati. Kita perlihatkan bahwa kita itu bukan orang baik kepada orang yang memuji kita. Fala yagurrannaka sanauhu, janganlah engkau tertipu dengan pujian-pujian itu. Karena pujian itu adalah banyak membawa kecelakaan atau ketidakbaikan. Di antaranya kalau kita dipuji itu akan mudah penyakit ujub, takabur itu akan selalu subur dalam diri kita. Makanya kita tuh jangan pengen dipuji, apalagi kalau kita sudah sadar bahwa alhamdulillah apapun bentuk pujian itu bukan punya kita, tapi adalah lillah, punya Allah. Itu yang pertama ya. Kalau kita dipuji oleh seseorang yang pujian itu tidak ada sesungguhnya pada diri kita, maka kita jangan bangga dengan pujian itu. Kemudian yang kedua, celak diri kita karena kita yang paling tahu tentang keadaan sebenarnya diri kita. Yang ketiga, perlihatkan bahwa kita tuh nggak suka dengan pujian dia, betulkan. Dan yang keempat, jangan sampai kita itu terpedaya, tertipu dengan pujian-pujian itu sehingga kita menjadi bangga, merasa hebat. Kalau kita dipuji, kita bangga, merasa hebat, berarti kita itu tertipu dengan pujian-pujian itu. Yang kedua,
Wa idza madahaka bi syai'in huwa fika. Kalau engkau dipuji, yang memang pujian itu ada pada diri kamu, kamu pantas dipuji. Kita sering tahajud, kita sering berjamaah, kita sering enggak ada lagi sifat marah, enggak ada lagi sifat dendam, enggak ada lagi sifat riya, enggak ada lagi takabur ujub. Semua sifat-sifat yang tidak baik itu sudah kita takhalli, kita kosongkan dalam diri kita. Lalu orang memuji, kamu mah hebat, sudah bersih hatinya. Kenyataannya memang seperti itu. Kita udah berupaya untuk tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada lagi dendam dalam diri kita. Lalu orang memuji kita, kamu membersih hatinya, sesuai dengan kenyataan. Ketika beneran kita dipuji orang, yang pujian itu sesuai dan ada pada diri kita, kita boleh bangga. Bangganya jangan dengan pujian itu, gembiranya jangan dengan pujian itu. Bagaimana sikap kamu? La tafrah bihi aidan. Jangan bangga dengan pujian-pujian itu. Walakin ifrah billah. Tapi kita bergembiralah dengan Allah. Bergembira kepada Allah, bukan bergembiranya senang dengan pujian itu atau kita senang kepada orang yang memuji. Yang bagaimana? Alladzi an'amaka bihadzi ni'mah, gembira dengan Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Saya bisa diberikan kemampuan untuk membersihkan hati, bisa membersihkan sifat-sifat tercela, itu karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, kalau Allah enggak memberikan nikmat itu, saya enggak bisa melakukan itu. Semua yang bisa saya lakukan karena Allah memberikan itu. Jadi kita ketika dipuji orang dan itu benar pujian itu, bangganya adalah dengan Allah yang telah memberikan nikmat besar kepada kita, dengan kita dijadikan Allah sebagai orang yang bersih dan sanggup untuk membersihkan sifat-sifat tercela dalam diri kita. Yang kedua, kita bangga, gembira dengan Allah alladzi sataraka an uyubika wa naqaisika. Kita gembira dengan Allah, gembiranya Allah itulah yang menutupi aib-aib kita. Ini kalau Allah enggak menutupi kejelekan-kejelekan kita, tadi saya bilang paling banyak Allah itu membuka aib kita 1/4. Supaya kita merasa, oh iya saya banyak kejelekan saya kata orang. Yang 3/4-nya Allah tutupi. Dengan Allah tutupi, aib-aib kita masih banyak yang belum diketahui orang. Sehingga orang itu memuji kita. Padahal kalau kita sadar tentang aib-aib kita itu, kita nggak pantas dipuji itu. Kenapa kita dipuji? Karena Allah tutupi sebagian besar aib-aib kita itu. Nah, sehingga ketika kita dipuji dengan pujian yang benar bahwa itu, maka kita jangan bangga dengan pujian itu, jangan bangga dan senang kepada orang yang memuji, tapi kita bangganya dengan Allah. Wa qul kama qala Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau bisa mah seperti apa sih Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu kan babul ilmi. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi. Saya itu adalah gudang atau kota ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin masuk mendapatkan ilmu pengetahuan, wa Ali babuha, Ali pintu masuk ke Madinatul Ilmi. Nah, kemudian Ali itu dipuji orang, ya Allah, kamu luasa mulia banget, kamu dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sebagai gudangnya ilmu, engkau adalah sebagai pintu masuk untuk masuk ke dalam ilmu-ilmu yang ada dalam gudang ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Sayyidina Ali dipuji orang begitu, dan memang pujian itu benar, Rasulullah mengatakan bahwa wa Ali babuha, benar Ali itu sebagai pintunya ilmu pengetahuan dan semua ilmu, baik itu ilmu zahir, ilmu batin. Ali sebagai pintu gerbangnya. Untuk kita bisa masuk ke ilmu itu harus melalui Ali sallallahu karramallahu wajhah. Benar seperti itu, orang memuliakan Ali. Apa kata Ali?
Ali berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni saya karena omongan mereka yang sesungguhnya mereka itu enggak tahu. Wala ta'khudni bima yakulun, dan janganlah engkau siksa aku bima takulun, karena mereka memuji aku dan mereka memuji aku karena mereka sesungguhnya enggak tahu. Hanya engkau ya saja yang maha tahu tentang aib-aib dan kekurangan saya. Mereka memuji saya karena mereka enggak banyak tahu tentang saya. Maka wala ta'khudni bima yakulun, janganlah engkau menyiksa saya bima yakulun, karena pujian-pujian mereka itu. Maka jangan bangga ketika kita dipuji. Kalau kita bangga dipuji orang yang sesungguhnya kita enggak melakukan, itu jangan dikira bahwa kita aman dari siksa Allah. Pujian itu akan menjadi siksa kepada kita. Waj'alni khairam mimma yazunnun, ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka perkirakan, dari apa yang mereka sangka kepada saya. Jadi kesimpulannya, pujian itu ada dua. Ada pujian bohong, ada pujian benar. Pujian bohong itu jika orang memuji kepada kita yang sesungguhnya pujian itu enggak ada pada diri kita. Bagaimana kalau kita menerima pujian yang pujian itu tidak ada pada diri kita? Jangan bangga dengan pujian itu, tapi kita celak diri kita karena kita yang sangat tahu tentang kejelekan, kekurangan diri kita, celak diri kita. Jangan bangga dengan pujian itu. Yang kedua, kalau kita dipuji orang, benar pujian itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, kita pun juga jangan bangga dengan pujian itu, tapi bangganya dengan Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa membersihkan, sehingga kita memiliki kebaikan-kebaikan. Yang kedua, bangga dan gembira dengan Allah itu karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita sehingga mereka memuji kita. Tapi kalau Allah buka semua kejelekan kita, enggak ada orang yang mau berkawan yang dekat dengan kita, enggak ada satupun orang yang bisa memuji kepada kita. Itulah kesimpulan daripada hikmah yang ke-139, an-nasu yamdahunaka bima yadhunnuka fika fakun anta zaman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Hikmah yang ke-140, wallahu alam bissawab.